Baik Soleh, ini kita lanjutkan, kita masuk ke hadis ar-rabi'. Al-hadithur rabi' marahil khalqil insan wa taqdiru rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Marahil khalqil insan, jadi tingkatan penciptaan manusia. Al-Fatihah habibina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi anallahu illi darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari wa anwari ma'lumin fid din wa dunya wal akhirah wa ila al-awliya wa salil masyariqil adi ila magharibiha wa bariha wa bahriha bil khusus. Wa abaina wa baikum wa jadadina wa jadadikum wa watina wa wal muslimina jami'an anallahu yaghfiru wa yarhamu li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim ma'lumin fid din wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafanallahu bi ilmi bulaku fi darin ila anqal. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk dari 4 Abdullah. Kemarin kita berkenalan dengan sahabat Abdullah ibn Umar. Yang sekarang Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Beliau masuk Islam ketika di kota Makkah dan termasuk minas sabiqinal awwalin, ya. Bahkan dikatakan innahu sadisu sittah fil Islam. Jadi orang yang ke-6 ya. Orang yang ke-6. Jadi termasuk pertama juga. Dan sebab masuk Islamnya beliau tuh karena suatu hari ketika beliau sedang mengembala kambingnya Uqbah ibn Abi Muti, tiba-tiba ada seorang laki-laki menyapa beliau, "Ya gulam, nak, apa kamu punya susu yang bisa kami minum?" Dijawab, "Ada, tapi aku ini tidak bisa memberikan karena beliau adalah seorang budak, jadi tidak punya hak milik sama sekali di situ." Akhirnya orang laki-laki tadi bertanya, "Apakah engkau punya kambing yang sudah tidak keluar air susunya?" Oh, dibilang ada, sudah ada kambing yang memang sudah tua, sudah nggak keluar apa-apa lagi. Nah, kalau gitu berikan kepadaku. Akhirnya diambillah kambing yang sudah tidak lagi keluar air susunya dan diberikan kepada laki-laki tadi. Setelah itu laki-laki tadi yang meminta tadi memegang susu dari kambingnya, dan itu adalah Rasulullah SAW. Akhirnya setelah dipegang oleh Rasulullah, dibacakan bismillah, lalu menjadi penuhlah air susunya dan Nabi pun bisa meminum, dan lalu diberikan juga kepada Sayyidina Abu Bakar yang kebetulan menemani beliau saat itu. Dan setelah itu ketika Rasulullah selesai meminum air susu tersebut, Nabi lalu berkata, "Aqlis." Lalu udah tutup lagi, maksudnya sudah nggak usah keluar air susu lagi. Maka seketika itu juga kambing tadi sudah nggak keluar air susunya. Maka dari melihat hal tadi ada muncul rasa takjub di hatinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan akhirnya beliau pun memeluk agama Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Wa kana syadidul udmah. Jadi beliau tuh dikatakan kulitnya tuh gelap ya, coklat banget gitu ya. Khafiful laham tuh kurus. Qasiran jiddan, dan beliau tuh ya sangat pendek. Daqiqus saqain, jadi kakinya pun kecil. Sampai beliau tuh kadang kalau berjalan itu ya pakai
nyender. Jadi kayu arak itu, kayu untuk siwak itu kan memang ya kecil ya, tapi kan ya gede lumayan ini juga. Jadi beliau tuh kadang menjadikan itu tuh untuk kayak tongkatnya begitu. Dan karena kecilnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, sehingga kalau ada angin tuh kadang suka ke bawah. Sehingga pernah satu hari beliau tuh jadi ketawaan orang-orang karena melihat yang terjadi pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan saat itu Nabi pun lalu melihat, apa yang kalian ketawakan? Akhirnya mereka langsung ngomong, ya kami ketawa ngelihat kecilnya kakinya Abdullah bin Mas'ud. Nabi waktu itu marah. Lalu Nabi katakan, wallah, ya, beliau kata, walladzi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang ada dalam tangannya, maksud dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, lahuma fil mizan athqal min Uhud. Ketahuilah kakinya Abdullah bin Mas'ud itu nantinya lebih berat daripada gunung Uhud. Nanti di mizannya tuh timbangan amal baiknya dengan kaki yang seperti itu, artinya tidak mengurangi keutamaan beliau nanti di akhirat. Itulah istimewanya agama kita, agama Nabi Muhammad SAW. Agama kita tidak mengandalkan kelebihan fisik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang jangan pernah merasa minder dengan kekurangan fisiknya. Jadi kalau ente minder dengan kekurangan fisiknya, maka dijamin kalau punya kelebihan ente bakal jadi orang yang sombong. Karena penilaian ketinggian tinggi pangkatnya seorang hamba itu bukan karena fisik. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud secara fisik kurang, tapi dia adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk orang yang sangat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya kan Umi pernah cerita ya, bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu saking cintanya dengan Nabi itu ngikutin semua yang dilakukan oleh Rasulullah. Termasuk yang pernah Umi sering ceritakan itu bagaimana beliau melihat Rasulullah melewati pohon, ya, pohonnya itu kan karena Nabi kan tinggi kekar begitu ya. Jadi Nabi itu melewati pohon tuh kesandung kena dahannya tuh kena terus ke kepalanya Rasulullah. Jadi sehingga Nabi itu ya kalau jalan lewat pohon itu tuh Nabi merunduk. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tanpa harus merunduk pun tidak kena. Tapi karena beliau tuh ngelihat Nabi itu setiap lewat pohon ini tuh selalu merunduk, makanya menjadi satu ciri khas beliau tuh kalau lewat pohon itu beliau merunduk. Karena ngikutin gayanya Rasulullah SAW. Itulah. Jadi sahabat itu totalitas dalam mengikuti Nabi itu nggak cuma urusan sholatnya, nggak cuma urusan. Jadi semua yang bisa diikuti oleh beliau. Ada sahabat yang lain tuh begitu. Ada Rasulullah tuh sering berhenti di tempat ini. Makanya beliau tuh kalau jalan selalu berhenti di situ. Karena pengen tetap menyambungkan hati dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang sahibu sirril Mustafa, insyaallah. Jadi artinya orang yang mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yamshi amamahu bil 'asa. Jadi kalau jalan tuh ya di depannya Rasulullah. Jadi kayak kalau jalan tuh memang di depannya, bukan sulul adab. Memang ditugaskan Nabi itu kalau jalan di depannya Rasulullah tuh sambil megang tongkat begitu. Jadi kayak untuk menjaga Rasulullah dari depan begitu. Ya. Wa yuqidhu idza nama, dan beliau juga punya tugas membangunkan Rasulullah ketika Nabi tertidur. Wa yulbisu na'lihi idza qama, dan beliau itu mendapatkan tugas untuk makaikan sendalnya Rasulullah ketika Nabi berdiri. Luar biasa. Tugas yang Masya Allah banget ya. Wa kana min ajwadin thawba. Jadi beliau tuh ternyata dengan fisiknya yang begitu, tapi beliau tuh kalau penampilannya tuh ngejaga banget. Bajunya tuh paling pokoknya kalau bahasa kita tuh necis gitu ya, keren, disetel-setelin, bukan asal gitu lah. Jadi ajwadan nasauba tuh maksudnya penampilannya tuh rapi, bersih gitu lah. Bu'athiyabuhum riha, dan beliau tuh wanginya tuh paling wangi. Pokoknya sahabat yang paling menjaga masalah wangi-wangian tuh ya beliau juga tuh termasuk. Tapi apa sebabnya? Kenapa beliau tuh dengan jaga penampilan, jaga wangi, itu bukan tanpa sebab. Rupanya apa? Ta'ziman lina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah bentuk penghormatan beliau kepada sendalnya Rasulullah. Karena beliau tuh tukang bawa sendalnya Nabi. Jadi karena ngerasa aku bawa sendalnya manusia yang paling agung, makanya tuh beliau memantaskan diri dengan pakaian yang paling bersih, paling bagus, wangi, sendalnya. Tapi ya sendal Nabi, ya nggak bisa samain sama sendal kita. Ya. Kalau kita lihat ada orang jadi tukang bawa sendal rendah, tapi kalau bawa sendalnya Rasulullah, wah luar biasa.
Orang semuanya berharap mendapatkan kedudukan tersebut. Ya. Jadi karena menghormati apa yang beliau bawa, tugas yang beliau diberikan kepada beliau oleh Rasulullah, menjadikan beliau tuh benar-benar menjaga penampilannya. Fa innahu kana yahmiluhu ma idza jalas. Jadinya beliau tuh kalau lagi duduk tuh sendal Nabi tuh dipegang gitu loh, enggak dilepas. Jadi enggak langsung ditaruh, benar-benar kayak dipangku gitu, dijaga tuh benar-benar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu. Jadi beliau pun memuliakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan juga menjalin hubungan dekat dengan beliau, bahkan wala yahjibu, jadi enggak ada hijab. Jadi enggak membatasi. Untuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu tidak ada batasan. Artinya ya kalau mau menemui Rasulullah silahkan. Jadi ngedeket tuh jadi gampang begitu. Falidha kana katsirat dukhul alaihi sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena kedekatan itulah termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini bukan pembantu secara khusus, tapi beliau termasuk orang yang paling sering masuk ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh beliau, Wallahilladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, manazalat ayatan min kitabillahi ta'ala illa wa ana a'lam aina nazalat wa fi ma nazalat. Jadi demi zat yang tiada Tuhan selainnya, tidak ada satu ayat pun yang turun dari firman Allah kecuali aku tuh tahu di mana ayat itu diturunkan dan untuk apa diturunkan. Jadi di mana diturunkan dan asbabun nuzulnya pun beliau tuh paham. Karena seringnya duduknya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai kata beliau, kalau sampai aku menemukan ada orang yang lebih tahu dariku tentang masalah tersebut, la ataituhu, akan aku datangi dia. Artinya maksudnya beliau akan ngejer, datangi itu bukan ngajak nantang, maksudnya akan dikejar oleh beliau. Jadi kalau ada orang mengetahui akan dikejar karena beliau tidak mau ketinggalan sedikit pun dari hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada kisah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu beliau ini termasuk awwalu man jahara bil Quran minas sahabat. Jadi beliau tuh orang yang pertama kali jahar dengan bacaan Al-Quran dari antara para sahabat. Dan kebetulan beliau ini adalah orang yang suaranya bagus, sehingga Nabi itu sering dengerin bacaannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi sering Rasulullah itu menyuruh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu untuk membaca Al-Quran, dan Nabi itu mendengarkan bacaan beliau. Dan waktu itu Nabi Muhammad SAW berkata, turun surat Ar-Rahman, lalu Rasulullah berkata, man yaqra'uha ala Quraisy, siapa yang ingin bisa membacakan surat ini di hadapannya orang Quraisy. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud walaupun badannya kecil tapi pemberani, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Akhirnya beliau pergi menjalankan perintah Nabi dan melihat bahwa orang ini lagi kumpul di sekitar Ka'bah. Maka beliau pun langsung pergi ke sana, lalu beliau pun membaca dengan bismillah, lalu mulai membaca surat Ar-Rahman dengan suara yang keras. Abu Jahal yang saat itu ada di situ marah, ini kurang ngajar banget. Abdullah bin Mas'ud ini kan kayak mantan budak, orang rendahan di matanya Abu Jahal, bukan di mata Allah. Di mata Abu Jahal orang rendah, kok berani-beraninya kayak nantang baca ayat Al-Quran begini. Didatangi oleh Abu Jahal, ditampar, sampai saking kuatnya tamparannya Abu Jahal itu sampai menjadikan telinganya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu robek dan sampai berdarah. Sampai akhirnya datang kepada Rasulullah tuh sampai kesakitan banget tuh sampai keluar air matanya. Faqtamal Mustafa. Nabi itu kayak ngelihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud gitu kan tuh marah, Rasulullah tuh enggak terima. Tapi ternyata waktu itu dalam kondisi begitu tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang dhahikan, dalam keadaan tertawa. Malaikat Jibril datang tertawa. Nabi lalu berkata, anta tadhak wa Ibnu Mas'ud yabki ya Jibril. Kau datang tertawa, padahal ini Abdullah bin Mas'ud sedang nangis ya Jibril, katanya. Malaikat Jibril lalu tertawa, sata'lam ya Rasulullah, sata'lam mimma adhak, sata'lam ya Rasulullah mimma adhak. Kau akan tahu nanti ya Rasulullah kenapa aku tertawa. Falamma kana yaum Badr, maka akhirnya ketika peristiwa perang Badar, Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk ngecek peperangan. Jadi setelah selesai perang, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu disuruh ngecek kalau ada yang dibutuh bantuan ya dibantu,
Jadi kalau ada musuh yang harus dibunuh ya dibunuh gitu lah. Jadi kalau ada orang muslim yang butuh air yang ditolong begitu. Intinya mendapatkan tugas untuk ngontrol. Dan akhirnya ternyata beliau itu waktu lagi keliling ngelihat si Abu Jahal itu dalam keadaan sudah terkapar begitu. Dalam keadaan terkapar karena waktu itu memang Abu Jahal itu dikeroyok oleh 2 anak laki-laki. Siapa namanya? Mu'ad dan Muawwid atau Muawwad. Ada yang mengatakan Muawwad, ada yang mengatakan Muawwid ya. Mu'ad dan Muawwad. Jadi dikeroyok oleh 2 anak kecil itu. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ngelihat Abu Jahal itu sudah terkapar, itu dari jauh tuh masih agak takut-takut. Ini Abu Jahal, karena Abu Jahal tuh tinggi gede gitu. Kayak raksasa ini modelnya tuh, gede gitu. Jadi Abdullah bin Mas'ud kecil banget, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sehingga akhirnya beliau tuh pertama masih jauh-jauh nih. Jauh-jauh ngelihat, ini beneran Abu Jahal nih cuma baring-baring tok atau ngejebak, tapi ternyata bener kondisinya Abu Jahal tuh sudah sakratul maut, itu sudah mau binasa dia. Sudah mau mati. Akhirnya baru saat itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lalu mendekat dan lalu mengarahkan panahnya ke wajahnya Abu Jahal, dan ternyata memang Abu Jahal tuh sudah kondisinya sudah sangat lemah. Lalu akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun naik ke dadanya Abu Jahal, lalu memotong kepalanya Abu Jahal dan memotong telinganya Abu Jahal. Setelah itu saking gregetannya ya, akhirnya dibawa pakai benang, kepalanya Abu Jahal tuh diikat pakai benang tuh, digeret, dibawa ke hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud datang membawa kepala tadi, malaikat Jibril lalu berkata, "Ya Rasulullah, udhunun bi udhunin war ra'su ziyadah." Jadi udhun dengan udhun. Dulu waktu itu dia nempeleng Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sekarang dibalas sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun dipotong telinganya, war ra'su itu bonusnya, itu kepala. Kepalanya Abu Jahal itu bonusnya. Ya itu. Artinya beliau punya kenangan banyak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati beliau dan merahmati kita semua dan menjadikan kita adalah orang yang akan sambung dengan beliau. Dan dalam kondisi sakit ya. Ketika akhirnya beliau itu dalam kondisi sakit itu pada masa pemerintahannya Sayyidina Utsman. Jadi pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman ibn Affan. Akhirnya Sayyidina Utsman pun menjenguk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lalu berkata, "Ma tashtaki?" Apa yang kamu keluhkan wahai Ibnu Mas'ud? Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lalu berkata, "Dzunubi, dosa-dosaku." "Fama tashtahi?" Kata Sayyidina Utsman, "Apa yang lagi kamu inginkan?" Qala al-maghfirah, ampunan dari Allah. Akhirnya Sayyidina Utsman pun nawarkan, "Apa mau kupanggilkan dokter?" Kata Sayyidina Abdullah, "At-tabib amradani." Dokter malah bikin aku sakit. Akhirnya ditawarkan lagi, "Apa kamu pengen butuh sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu?" Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "La hajata li bih." Aku enggak ada hajat. "Yakunu li auladik min ba'dik." Apa mungkin sesuatu yang bisa aku berikan kepada putra-putramu jika nanti engkau telah pergi? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Inni la akhsha alaihimul faqr." Aku enggak takut anak-anakku akan aku enggak takut mereka tuh akan tertimpa kefakiran. Ba'daan alamtuhum, setelah aku ajarkan mereka suratul Waqiah, untuk selalu membaca surat Waqiah, yaqra'unaha kulla laila, agar selalu dibaca di setiap malam. Waqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku telah mendengar Nabi Muhammad bersabda, "Man qara'a suratal Waqiah kulla laila lam tusibhu faqah." Jadi barang siapa membaca surat Waqiah setiap malam tidak akan ditimpa kefakiran abada. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 848 hadis. Dan beliau wafat di kota Madinah pada tahun 33 Hijriah. Ada yang mengatakan 32, ada yang mengatakan 33 Hijriah. Dan usia beliau saat itu kurang lebihnya 60-an tahun dan dimakamkan di Baqi. Baik, beliau meriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW.
Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. As-sadiq ay al-ati bis-sidqi, yang datang dengan membawa kebenaran, al-masduq yang terpercaya dengan dalam membawa risalah Allah dan diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seseorang di antara kalian. Ya, artinya ya sesungguhnya kalian ya semaknanya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sungguhnya setiap orang di antara kalian itu dikumpulkan di perut, diciptakan ya, yujma'u khalquhu, terbentuknya penciptaannya itu fi batni ummihi, di perut ibundanya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi terbentuknya di rahim ibunda itu awalnya itu adalah selama 40 hari apa? Nutfatan. Jadi dimulai dari nutfah. Nutfah itu setetes mani. Jadi itu proses awalnya. Makanya Imam Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, "Mal ibni Adam wal fakhr." Sungguh enggak ada ketemunya antara anak Adam dengan kesombongan. Awwaluhu nutfatan mudghah. Pertama kali diciptakan dari nutfatan mudghah, dari air mani yang mudghah itu khabitha, menjijikkan begitu. Wa akhiruhu jifatan qadrah, dan nanti ditutup akhirnya itu dengan menjadi bangkai yang busuk. Wa ma bainahuma yahmilul adrah, dan di antara keduanya dari mulai awal sampai akhirnya kemana-mana selalu membawa kotoran. Jadi kata Imam Ali, nggak akan ketemu anak Adam tuh dengan kesombongan. Maka kalau ada anak Adam sombong tuh nggak sadar diri. Oh, tercipta dari air mani yang menjijikkan, lalu nanti akhirnya ditutup dengan menjadi bangkai yang busuk, dan di antara keduanya dia kemana-mana selalu membawa kotoran. Lo gimana kok masih bisa ada orang merasa sombong? Merasa sombong dengan cantiknya, merasa sombong dengan kayanya, merasa sombong dengan kelebihannya, naudzubillah. Padahal seperti itulah awal penciptaan kita. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik, lalu setelah dari mani, selama dari mani 40 hari tadi, lalu berubah setelah itu menjadi segumpal darah. Selama berapa? Arba'ina yauman, sama 40 hari. Mithla dzalik. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Baru setelah itu proses berikutnya menjadi segumpal daging. Jadi mudghatan itu qit'atul lahmin shaghirah. Jadi sepotong daging kecil begitu. Mithla dzalik. Belum berbentuk, baru ya segumpal daging, ya bentuknya masih samar-samar. Berarti kalau dikumpulkan berarti saat itu sudah berusia 4 bulan. 40. Tsumma, lah baru ketika sudah terbentuk menjadi segumpal daging, yursalu ilaihil malaku. Ya. Maka Allah utus malaikat untuk mendatangi janin tadi. Fayanfukhu fihi ruh, ya. Jadi fayanfukhu fihi ruh, jadi untuk meniupkan ruh. Itu berarti dari situlah ya, kalau misalnya enggak jadi ya biasanya ya enggak sampai tertiup begitu. Jadi kalau memang ditiup ya berarti memang dia insyaallah bakalan ya hidup gitu. Alladzi yahyal insan, alladzi biha yahyal insan, dari situlah nanti manusia hidup. Dan wa yu'maru, dan malaikat tadi itu bukan hanya sekedar disuruh untuk meniupkan ruh ya, akan tapi yu'maru bi arba'i kalimat, tapi disuruh untuk makna arba'i kalimat di sini adalah maknanya adalah diperintahkan untuk menulis catatan bi kitabati arba'i qadaya. Jadi maksudnya makna arba'i kalimat itu dia nanti diberikan tugas untuk mencatat dari anak Adam tadi 4 keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil kitaba ala jabhatihi.
Jadi nanti kitabahnya itu catatan tadi itu ada di dahinya, aubat nikafihi. Jadi atau di telapak tangannya, au fi waraqatin ta'allaqa bi unuqih. Jadi ada pendapat, ada mengatakan ditulisnya tuh di sininya, ada mengatakan di telapaknya, atau mungkin di warokoh kayak kertas yang nanti akan digantungkan di lehernya. Ala kulli hal itu tidak bisa dilihat secara mata, ya. Akan tetapi hal itulah yang terjadi ketika seseorang berada di rahim ibundanya. Dan apa saja 4 perkara yang ditetapkan tadi, di situ ditulis bikats birizkihi. Biar baik kalimat tadi adalah bikats birizkihi, yaitu yang pertama adalah dengan menetapkan rizkinya. Maksudnya apa? Akan dicatat apakah dia nanti orang yang banyak rizkinya atau sedikit, ataukah nanti rizkinya itu halal atau haram atau makruhan, atau juga dari mana dia dapat. Dan menurut ahli sunnah ya, itu bukan hanya sekedar rizki berupa dunia, duit atau apa tuh bukan. Akan tapi di sini juga maknanya ya pakaian, ya kendaraan, ya pernikahan, jodoh itu juga termasuk, itu bagian daripada rizki. Jadi seperti itu. Jadi lebih luas lagi. Bahkan termasuk disebut rizki itu ada juga menyebutkan yaitu termasuk ilmu. Apakah nanti dia juga orang yang mendapatkan ilmu atau tidak? Karena rizki itu ada 2 model. Zahir lil abdan kal qut, yang nampak di dalam tubuh ya seperti qut, makanan dan sebagainya. Wa batin lil qulub wan nufus, ada juga rizki yang tidak nampak. Rizki batin itu lil qulub wan nufus, yang akan ada pada hati dan jiwa seorang. Kal ulum wal ma'arif, seperti ilmu dan pengetahuan. Wa ajalihi, yang kedua adalah perjanjian tentang ajalnya. Tawilan au qasiran, au fi ayyi sa'ah, kapan nanti matinya, tempatnya di mana. Itu sudah ada catatannya. Bahwa ini tahun sekian akan mati. Semoga kita panjang umur, sehat taat ya. Dan nanti menghadap Allah husnul khatimah. Enggak usah pusing dan enggak usah minta diramal. Dan itu termasuk rahmat Allah loh ya, kita nggak dikasih tahu tentang kematian. Kalau tahu coba apa nggak stres? Orang coba kalau tahu bahwa nanti dia mati umur sekian, gila dulu rata-rata orang. Siapa yang nggak stres? Makanya ini rahmat Allah. Ada orang kadang nggak terduga. Ada orang kadang sakit nggak mati. Ada orang sehat lagi main bola mati. Artinya ya itulah yang paling. Jadi kita jangan mikirin kapan matinya, tapi bisakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah, itu loh PR kita. Nah terus selanjutnya apa lagi? Wa amalihi bayan solihan au fasidan. Ini tentang amalnya, ini apakah nanti dia termasuk orang yang soleh atau orang yang rusak. Wa syaqiyun am sa'idun. Syaqiyun am sa'idun, ini maknanya apa? Apakah nanti dia termasuk orang yang celaka di akhirat atau orang yang akan bahagia nanti di akhirat? Jadi urusannya adalah dengan akhirat. Jadi itu semua sudah ada ketetapannya. Dikatakan ada satu kisah Sayyidina Abdurrahman ibn Auf ya, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf ketika beliau itu sudah dalam kondisi mendekati sakaratul mautnya, usya alaihi, pingsan beliau. Beliau pingsan semua afaqa, lalu setelah pingsan tuh beliau tuh bangun, sadar. Lalu beliau tuh berkata, dalam kondisi tadi pingsan tuh tiba-tiba beliau tuh ngerasa kayak didatangi oleh malaikat, 2 malaikat. Lalu dua malaikat tadi berkata, "Kum nuhakimuka baina yadil azizil hakim." Bangunlah. Bangkitlah, engkau akan kami bawa untuk kami hadapkan kepada Allah. Jadi akan kami hakimi, akan kami adili. Fafazi'tu minhuma, aku takut dengan keduanya. Fa idza bimalikin tsalits qad nazala minas sama, tiba-tiba datang malaikat satu lagi, datang dari langit, lalu berkata, "Khalliya anhu," biarkan. Fa innahu kutiba fi batni ummihi sa'ida, karena dia ketika tercatat di perut ibundanya sebagai orang yang berbahagia. Insyaallah semoga kita masuk kayak begitu ya. Fawalladzi la ilaha ghairuh, dan demi zat yang tiada Tuhan selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, kata Nabi, sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang dia melakukan amalannya ahli jannah.
hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai-sampai kayak antara dia dengan surga itu sangat dekat, hanya tinggal 1 dhira saja. Sangat dekat, tinggal loncat saja, tinggal masuk saja. Fayamalu bi amali ahlin nar, ya. Fayasbiqu alaihil kitab. Akan tapi ternyata dia sudah tercatat dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fayasbiqu alaihil kitab, sudah ada catatannya waktu itu. Fayamalu bi amali ahlin nar, dia ternyata akhirnya dia tuh melakukan amalannya ahli neraka, fayadkhuluha, dan akhirnya pun dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di sini dipahami oleh ulama ini mungkin bisa dimaksud 2 hal. Yang pertama adalah min taghayyuri halihi bil kufri. Bisa saja dimaksud dalam kisah ini orang yang pertama beriman lalu menjadi orang kafir, naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita. Ya, ada yang seperti itu. Atau yang keduanya taghayyur halihi bimufsikin, atau jadi yang keduanya bukan sampai kafir, tapi ternyata dia ketika mati biasanya dia melakukan kebaikan, giliran mati nggak sampai kafir tapi dia menjadi orang yang fasik misalnya. Kalau yang tadi yang pertama dengan menjadi kafir udah mutlakan, nggak akan dia masuk surga, sudah nggak akan masuk surga, nggak ada surga baginya. Akan tetapi bagi yang kedua ini masih bisa. Tapi itu pun dengan rahmat Allah, itu ketentuannya adalah ada pada Allah. Akan tetapi selagi masih ada iman di hatinya, masih ada kemungkinan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah jika Allah mengampuninya. Wa inna ahadakum, dan kata Nabi, dan sesungguhnya ada orang di antara kalian itu la ya'malu bi amali ahli nar, yang melakukan perbuatannya ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai-sampai kayaknya jarak dia dengan neraka itu adalah tinggal 1 dhira saja. Sayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata pun catatan kitab itu telah mendahuluinya. Fa ya'malu bi amali ahli jannah, lalu dia pun menjadi ahli surga. Padahal dia ahlinya ahli maksiat, banyak maksiatnya, sampai orang merasa ini sudah ahli neraka, ini kurang ajar, ini penjahat ini. Ujung-ujung waktu meninggal malah jadi orang baik. Lah kan nggak bisa diduga seperti itu. Seperti waktu itu kita pernah dengar kisah ada gembong narkoba, ya. Ada gembong narkoba yang sampai karena kasusnya yang berat sampai katanya dihukum mati. Tapi ternyata subhanallah menjelang akhirnya itu tadi ya enaknya ya, karena memang ya Allah kasih hidayah. Ada orang sudah mau mati pun masih nggak tobat tuh ya ada. Ini kok subhanallahnya dia tobat. Wah, dia nyesal dengan dosanya dan dia nggak takut dengan kematian. Ya, sampai dikatakan pada hari dia dieksekusi itu ternyata dia itu pokoknya bisa pokoknya selama menjelang sampai dieksekusi, pokoknya dia tuh bisa menghatamkan Al-Qur'an tuh sampai 7 kali. Dan sampai ketika mati, sebelum mati itu dia sampai mengajukan ke polisinya yang akan membunuh, yang akan mengeksekusinya, kan ditembak mati. Hukumannya tuh ditembak mati, dia minta nanti matanya jangan ditutup. Kalau waktu mau ditembak jangan ditutup. Karena dia pengen sambil mengingat dosa-dosanya yang banyak. Dia pengen minta ampun sambil mengingat dosanya yang banyak dan minta izin untuk bisa membaca syahadat terlebih dahulu, dan dikabul. Jadi baca syahadat, ditembak mati syahid. Sampai dikatakan jenazahnya tuh tersenyum, wangi, dan masya Allah. Lalu padahal siapa? Gembong narkoba, nggak mustahil. Itu ya. Jadi makanya kita jangan gampang menghujat orang. Ini sebenarnya pendidikan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk kita jangan kepedean dengan amal baik. Kita nggak tahu akhir kita, semoga husnul khotimah. Itu kan harapan, tapi kan kita nggak tahu kenyataannya seperti apa. Apakah nanti kita akan bisa seperti itu? Kita dalam kondisi baik seperti ini, alhamdulillah kita berada di majelis mulia, berkumpul bersama orang mulia, sampai akhir kita ini masih bisa mulia tidak? Itu kan harapan. Tapi ibaratnya apa? Jangan pernah puas, jangan ngerasa pede, oh dan insya Allah selamat surga. Dari mana? Siapa bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan sahabat-sahabat Nabi minal mubasysyirin bil jannah yang diberi bisyarah untuk menjadi ahli surga pun gak pernah pede kok dengan amalnya. Bayangkan dalam kisah Sayyidina Abdullah bin Umar, ya ingat ya, dalam kondisi pada belum hajinya begitu, amal ibadahnya seperti itu, hajinya sampai 60 kali, umrohnya 1000 kali. Itu dibilang, ya Bapak, semoga Allah nerima amalmu. Dikatakan kalau sampai aku tahu ada satu sujudku yang diterima atau ada satu sedekahku yang diterima, maka kematian itu menjadi sesuatu yang paling aku rindukan. Tapi beliau nggak mendapatkan jaminan itu, makanya ketakutan.
Para sahabat Nabi begitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lihat, ngelihat seekor anjing nangis beliau. Sampai ngomong, "Hai anjing, kalau seandainya aku bisa mati dalam keadaan baik, dalam keadaan aku selamat di akhirat, aku lebih mulia darimu. Tapi kalau sampai aku di akhirat gak bisa selamat, engkau lebih mulia dariku." Seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu mendampingi Nabi pun gak kepedean kok dengan amalnya. Lah gimana kita? Nah, ini pendidikan Nabi. Jadi kalau untuk diri kita tuh jangan kepedean dengan amal. Tapi kalau untuk melihat kepada orang lain, pendidikannya apa? Jangan gampang berprasangka jangan gampang menilai ini si ahli neraka ini. Belum tentu. Kita nggak tahu. Karena Allah bisa memberikan hidayah. Sayyidina Umar kurang jahat gimana? Jahatnya. Anak perempuannya dibunuh, bahkan pengen membunuh Nabi saat itu. Tapi lihat begitu Allah kasih hidayah, berubah kok. Dan berapa banyak kadang ada orang yang subhanallah kayaknya jahatnya luar biasa, ternyata di akhir-akhir hidupnya malah diberi hidayah oleh Allah sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita nggak boleh prasangka buruk kepada siapapun, nggak boleh kita menghujat, menilai, wah ini sesat, ini begini, kita nggak tahu. Bahkan kalau seandainya kita menemukan ada orang kok kayaknya matinya sampai gelap atau apa, nggak bisa langsung kita prasangka buruk. Karena kita nggak ngerti akhirnya seorang itu seperti apa. Jadi kalau untuk diri kita selalu kita berprasangka, jangan amalku nggak diterima, jangan aku terus. Supaya apa? Biar kita waspada. Tapi kalau untuk melihat kepada orang lain, maka melihatlah dengan hati bersih. Jangan gampang menyalahkan siapapun. Ada satu kisah. Ada seorang laki-laki muslim. Yahwa imra'atan nasraniyah. Dia tuh senang demen sama wanita Nasrani. Sampai jatuh cinta banget dua-duanya nih. Ternyata yang Nasrani, wanita Nasraninya pun jatuh cinta. Famarada maradal maut. Sampai saking cintanya sampai dua-duanya sakit. Dua-duanya sakit, yang orang muslimnya mahrum dengan orang Nasrani, begitu pun sebaliknya. Cuma begitulah kadang Allah aneh. Dan akhirnya orang muslim ini saking cintanya dengan wanita tadi itu akhirnya dia tuh kerentek. Aku nih muslim, dia Nasrani. Aku di dunia nih sudah gak bisa ketemu sama dia, nikah sama dia juga gak bisa, sampai aku sakit seperti ini. Kalau sampai nanti aku tetap jadi muslim lalu aku mati, berarti nanti di akhirat pun aku gak ketemu sama dia. Jadi daripada gak ketemu, ada deh aku akan keluar dari Islam supaya nanti aku bisa ketemu dia di akhirat. Orang gendeng disangka bisa janjian, bisa kencan di akhirat. Akhirnya apa? Dia niat keluar dari Islam, saat itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan kafir. Si Nasrani tadi, dia juga makrum dengan yang muslim tadi. Dia ngelihat, dia kagum, dipikirnya ada muslim akhlaknya baik, dia tertarik. Akhirnya dia ngomong, aku nih di dunia gak bisa ketemu sama dia, tapi kalau nanti matinya aku jadi Nasrani, dia mesti gak ketemu lagi, udah deh aku masuk Islam aja. Akhirnya dia masuk Islam, dicabut juga nyawanya, tapi dalam keadaan husnul yang satunya jadi dunia akhirat gak ketemu ketelisipan terus. Makanya orang aneh. Coba si muslimnya tadi sabar, gara-gara mikir otaknya begitu akhirnya rugi double malahan. Sudah perempuan yang nggak dapat masuk neraka lagi. Naudzubillah. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kerentek aneh-aneh model begitu. Nah, sekarang ini banyak loh orang kerentek was-was model begini nih. Kemarin kita berapa kali pertanyaan was-was akidah, sampai ngerasa ini saya sudah kafir belum, ini stres ini. Ya, hati-hati ya. Jadi jangan mikir aneh-aneh lah. Kalau gitu niat selalu yang baik ya. Dan dikatakan tsumma inna min lutfillah ta'ala, di antara kelembutan Allah untuk kita hamba-hambanya, rahmat Allah untuk kita, anna khilaban nasi minasyarri ilal khair katsir. Sesungguhnya perubahan orang itu dari jelek menuju kebaikan itu kok banyak. Wa amman khilabihi minal khairi ilal syarri fa fi ghayatin nudur wa nihatil qillah. Adapun sebaliknya, dari orang yang awalnya baik kok tiba-tiba nanti menjadi jelek itu sangat-sangat jarang. Kisahnya sangat jarang. Tapi kalau orang yang dari maksiat lalu berubah menjadi baik itu banyak kisahnya. Ya.
Wala yakunu illa liman asara 'alal kaba'ir, dan biasanya ada sebabnya. Apa? Biasanya orang-orang yang dari awalnya baik lalu berubah menjadi jelek akhirnya itu biasanya ada sebabnya. Biasanya dia melakukan dosa al-kaba'ir itu dosa-dosa gede. Termasuk diantaranya adalah apa? Ngeremehkan dosa, ngentengin dosa. Kayak kisahnya Barsesa kan begitu, ngentengin dosa. Dia bilang adalah mabuk aja deh, paling ringan. Nggak ada dosa paling ringan. Akhirnya apa? Gara-gara mabuk dia zina, gara-gara zina dia bunuh orang. Lihat, dapat semuanya. Ada berapa kisah kan begitu. Jadi kalau sudah tahawun dengan dosa, ngentengin dosa itu sudah, itu alamat orang tuh bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah cuma dosa kecil. Jangan katakan dosa kecil atau gede, kita nggak tahu. Mungkin ada dosa yang kita anggap kecil tapi ternyata gede menurut Allah, Pak. Gitu. Jadi bukan kita yang mengukur itu semua. Tapi dosa sekecil apapun akan dihitung menjadi dosa gede kapan? Ketika kita ngentengin dan tidak mau bertobat. Tapi dosa sebesar apapun kalau ditaubati nggak akan ada taubat, nggak akan ada dosanya. Man taiba minadz dzambi kama la dzambala. Ya itu. Asbabu su'il khatimah. Termasuk katakan oleh para ulama al-asbab al-muqtadi li su'il khatimah. Sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah itu ada banyak. Di antaranya adalah at-tahawun bis shalah. Ngentengin urusan salat. Makna tahawunnya apa? Bisa nggak ngerjakan, bisa mungkin mundur-mundur, at-takasul an fi'liha, atau males-malesan untuk ngerjakannya. Jadi nggak peduli, nggak ada hima, nggak ada kerinduan untuk bisa sholat itu. Apalagi syurbul khamri, minum khamr. Apalagi wa adzal muslimin, nyakitin orang-orang muslim. Ya, termasuk lagi uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka orang tua jangan ngentengin. Rasulullah pernah menceritakan bagaimana di zaman Nabi ada orang sahabat ngadu, ya Rasulullah si fulan mau meninggal. Datang oleh Nabi, datangi. Akhirnya ternyata tapi dia nggak bisa baca syahadat. Kenapa? Nggak tahu ya Rasulullah. Datang Nabi. Benar nggak bisa baca syahadat? Akhirnya kenapa kok kamu sampai nggak bisa baca syahadat? Dia ngaku, aku telah durhaka kepada ibundaku ya Rasulullah. Jadi keadaan begitu itu ada yang mengatakan bahwa dia ngaku, ada yang mengatakan dia diceritakan sebelahnya ini dia durhaka kepada ibundanya, ternyata benar. Akhirnya dipanggil ibundanya, disuruh maafin, belum bisa. Sakit hati banget sama anaknya. Nah, sampai diceritakan kisah Alqamah itu. Jadi Alqamah yang sering diceritakan tuh, ada memang riwayat menceritakan sebabnya tuh Alqamah tuh agak kurang ajar, ibunya tuh sakit hati. Jadi kalau ada makanan, ibunya waktu itu lagi butuh, malah duluin istrinya. Lah ini loh, ada anak-anak model loh. Jadi baju ibunya udah kadung dikasih senang, ternyata salah bajunya, ibunya malah yang jelek, istrinya yang bagus. Ya kan kurang ajar. Jadi sering seperti itu dan kejadiannya banyak. Akhirnya ibunya sakit hati pun akhirnya nggak bisa baca syahadat. Tapi akhirnya Rasulullah pun melembutkan hatinya. Dengan cara apa? Kalau emang ibu nggak mau maafin ya sudah, mending tak bakar aja deh di dunia. Hanya dikumpulin kayu bakar, ibunya langsung sudah, ya Rasulullah aku maafkan, dan akhirnya pun bisa menyebutkan la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamatus syaqawah wa alamatus sa'adah. Tanda-tanda orang yang celaka dan tanda-tanda orang yang bahagia. Alamatus syaqawah, tanda orang yang celaka. Jumudul ain. Jumudul ain. Ya. Qillatu dam'iha. Susah nangis. Susah nangis bukan susah nangis bukan nangis cengeng ya, bukan nangis karena dunia. Artinya ketika minta ampun kepada Allah, hatinya tuh tidak banyak, tidak tersentuh. Ketika bermunajat kepada Allah, itu mau pengen ya karena ngerasa ya gitu tadi, kurang ngerasa dosa, kurang takut, kurang ya jumudul ain. Dan biasanya jumudul ain ini buah dari apa? Qasawatul qalbi, kerasnya hati. Hati keras, dinasehatin susah, ngelihat kebenaran gak tersentuh, seneng ngeremehkan orang lain, kalau dinasehatin ngelawan,
Jadi suka ngeremehin orang lain, menghina orang lain, ngerendahkan orang lain. Nauzubillah ya Allah. Wa hubbud dunya, orang yang cinta dunia, saking cintanya menghalalkan berbagai macam cara. Itu tanda-tandanya itu sudah. Tanda-tanda orang yang celaka tuh begitu. Jadi udah pokoknya gak mikir kalau untuk dunia halal haram sudah gak. Yang penting dia puas. Apalagi tulul amal, panjang angan. Jadi kalau pengen melakukan baik, kapan nanti nanti aja deh, nunggu kapan berhijab nunggu tua, kapan sedekah nunggu kaya, kapan mau mulai berdakwah nunggu pinter. Jadi orang panjang angan tuh itu termasuk tanda-tanda orang yang celaka. Jadi mau berbuat baik nunggu terus, akhirnya udah keburu dicabut nyawanya dan dia ternyata belum punya amal. Nauzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari ini semuanya. Wa alamatu sa'adah, adapun tanda-tanda orang bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat, hubbus sholihin, dia cinta dengan orang-orang soleh. Wadanu minhum, dan selalu berusaha mendekat kepada mereka. Wa tilawatul Quran, senang membaca Al-Quran. Wa sahrul lail, bangun malam. Wa mujalasatul ulama, senang duduk dengan para ulama. Waraqatul kalbi, hatinya lembut, gampang nangis, gampang tersentuh, gampang dengerin nasihat, gampang nerima nasihat tuh gampang. Ya insyaallah Allah maj'alna minhum, insyaallah semoga kita dapat ini semua. Waqila alamatu sa'ada, tanda-tanda orang yang bahagia antuti Allah. Jadi dia bisa mentaati Allah, wa takhafu an takuna mardudan, dan selalu dia tuh merasa kayak ketakutan ditolak amalnya oleh Allah. Jadi salat ya Allah, apakah diterima ya Rabb? Dia melakukan sedekah ya Allah. Jadi kayak selalu merasa kurang, sudah salat kurang, sudah sedekah kurang, pengennya kayaknya ngerasanya tuh belum diterima, terus sehingga terus dia melakukan kebaikan. Wa alamatu syaqawa, adapun tanda orang celaka ta'sihi, yaitu dia bermaksiat kepada Allah, wa tarju an takuna maqbulan, dan selalu mikir kayak selalu berharap tuh bahwa semua amal dia tuh kayak diterima oleh Allah. Jadi udah kegeeran dulu, sombong dengan amalnya. Baik ya. Jadi itu adalah tanda-tanda. Ada dalam satu kitab ada amalan anna man shalla ba'da sunnatul maghribi, barang siapa salat setelah salat maghrib, rakaataini kullalailatin, 2 rakaat setiap malam, yaqra fi kulli rakaatin fatihatul kitab, lalu setiap rakaat dia baca Fatihah, lalu baca ayat kursi, baca qul huwallah, baca muawwidzatain, fa idza sallama minhuma, lalu nanti setelah selesai dia lalu ngucapin salam ya, 2 rakaat seperti itu bacaannya sama. Yang rakaat pertama pokoknya Fatihah, ayat kursi, qul huwallah, muawwidzatain, falaq bin nas itu ya. Lalu setelah faida sallama shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra. Jadi setelah ngucapin salam baca sholawat 10 kali. Wa qala thalathan, lalu berkata 3 kali, Allahumma ya Allah, ini astaudi'uka dini, aku titipkan agamaku, fahfadhu alayya, maka jagalah untukku, fi hayati, dalam hidupku, wa inda mamati, dan setelah matiku, wa ba'da wafati, ya dalam hidup dan matiku dan setelah kematianku. Amina, maka siapa melakukan amalan itu insyaallah amina min su'il khatimah, akan selamat dari mati su'ul khatimah. Ini doanya gimana? Ngarang aja sendiri. Ya Allah, aku titipkan agamaku agar kau jaga, supaya nanti dalam keadaan aku hidup selalu menjadi orang beriman, dalam keadaan mati pun selalu menjadi orang beriman, dan nanti setelah wafatku menjadi ahli surga. Kita jaga. InsyaAllah, Allahumma rizukna husnul khatimah ya Rabb. InsyaAllah ya. Yang penting itu tadi, jangan ngeremehkan dosa, jangan berbangga dengan amal, jangan pernah merendahkan siapapun. Amal kita hanya Allah yang tahu apakah diterima atau tidak. Selalu waspada, selalu minta kepada Allah agar Allah bukakan terus pintu-pintu kebaikan.
Dan jangan meremehkan amalan sekecil apapun. Kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Kita nggak ngerti dosa mana yang ternyata dicatat oleh Allah. Ini kan kita nggak paham. Ada orang kadang mengentengi dosa ternyata menjadi ahli neraka. Lihat bagaimana Nabi cerita. Ada orang ngentengin dosa mungkin. Jadi sampai disiksa karena hal kecil. Karena hal yang dianggap kecil. Masalah ngentengin najis. Sama masalah apa itu? Yang ditancepin sama kayu sama Rasulullah itu kan. Bukan orang yang kayak melakukan dosa. Tapi ya gitu. Mungkin karena ngeremehkan dosa. Makanya siapapun di antara kita ini bukan orang yang selamat dari dosa. Akan tetapi terus kita mohon kepada Allah. Mungkin kita melakukan dosa. Kita minta ampun. Berdosa lagi. Minta ampun lagi. Berdosa lagi. Terus minta ampun lagi. Dan Allah maha pengampun. Allah gak akan bosan. Allah gak seperti manusia. Kalau kita melakukan kesalahan ke seseorang sekali, dimaafin 2 kali, udah pegel 3 kali, males orangnya maafin. Tapi kalau ke Allah tidak. Semakin banyak kita memohon, gak akan ada bosannya. Sampai kapan? Sampai kita sendiri yang bosan, baru Allah gak akan mengampuni. Selagi kita masih mau meminta ampun kepada Allah, sebesar apapun jangan ragu. Datang lagi kepada Allah, ya Allah, dosa lagi ya Allah, kepeleset lagi ya Allah, terus. Kita nangis kepada Allah, kita ngadu kepada Allah. Semoga Allah terus bukakan pintu ampunannya untuk kita. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang terus bertaubat kepada Allah. Ya, insyaallah ini saja. Wallahu a'lam bishawab.